Oke, baiklah kembali lagi bersama saya Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series tutorial kita tentang ngebikin aplikasi sederhana yang udah terintegrasi dengan payment gateway. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan fitur dari aplikasi kita kemarin. Jadi kemarin kita udah belajar gimana caranya ngebikin fruit dari sisi nge-create, nge-edit, kemudian delete, itu semua udah kita lakukan. Bahkan untuk menampilkan data-data yang dari si books tadi itu juga udah tampil seperti ini di sini. Nah, tapi ke depan kalau misalnya kita mau mengembangkan aplikasi kita ini, kita butuh satu tabel lagi. Yang tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa si books ini kategorinya apa gitu. Karena kalau misalnya kita punya ribuan buku ya, dan ada orang yang interest untuk mencari buku yang sesuai dengan keinginan dia, ada baiknya kita filter berdasarkan kategori. Nah, di sini kita bisa nambahin buku baru ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin seperti ini, PHP artisan migration, oke. Kemudian kita bikin create categories table. Oke. Nah, jadi apa aja sih yang ada di dalam kategori table? Itu cuma dua. Selain ID dan timestamp. Jadi pertama itu adalah name. Name, tapi itu IP-nya adalah varchar atau string. Nah, kemudian next berikutnya itu adalah icon. Karena cerita nanti di masing-masing kategori aku pengen ada icon. Nah, kasus berikutnya adalah kita kan nanti bakal merelasikan ya, artinya buku belongs to kategori gitu kan. Nah, di sini kita bakal nambahin sebuah migration baru lagi, yang tujuannya adalah untuk merelasikan antar tabel buku dengan kategori. Oke, jadi aku bikin dulu di sini add kategori ID field, kategori ID field to kemana ya, ke books table. Oke, jadi gini, sehingga nanti ceritanya aku mau nambahin kategori ID di sini, tapi aku nggak mau nge-rename yang di sini teman-teman. Jadi aku ingin nambahinnya itu tanpa mengganggu data yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin sebuah field, teman-teman kan mungkin bilang ya udah mas, tinggal di PHP artisan migrate refresh. Tapi downside-nya adalah data kita bakal hilang. Nah, aku pengen datanya tetap eksis dan tetap ada, maka kita tinggal bikin migration baru aja, dan file-nya bisa kita tambahin langsung di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di Laravel bagian migration, ketika kita melakukan relasi, di situ bentar, aku cari foreign dulu ya. Foreign key unsigned big. Oke. Unsigned mungkin bukan di sini ya, di bagian migration. Mana dia ini? Kok dicari nggak ketemu ya? Foreign. Oke, di sini kita punya foreign key constraint. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini, ketika kita ingin menambahkan foreign key atau relasi dari tabel books ke tabel kategori ID, kita harus mendefinisikan di sini teman-teman. Field apa yang mau kita tambah? Jadi kita copy aja langsung di sini. Kita beri nama kategori ID. Nah, dan kita mau namanya di mana? Itu di tabel books. Berarti sudah benar. Kemudian next berikutnya kita copy saja ini. Dan kita foreign key-nya adalah kategori ID. Kemudian referennya adalah ID yang ada di tabel kategoris. Nah, gitu. Gitu teman-teman. Dan langsung aja di sini kita jalankan PHP artisan migrate. Nah, di sini kita dapat error. Alasannya apa? Add constraint. Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini nih tabel book nih, kita kasih kategori, kemudian referennya ID di kategori. Dan kalau kita melihat di sini tabel kategorinya udah ke create nih harusnya.
Dan aku nggak tahu kenapa ini terjadi error. Kita coba cek lagi di bagian learning. Kategorinya udah ke create dan books-nya udah nambah kategori ID, hanya saja foreign key nggak nambah nih. Oke, berarti ada masalah nih teman-teman. Kita nggak tahu masalahnya di mana. Kategori alter table, update shell fail. Constraint-nya adalah ini. Oke, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Karena ceritanya kita udah ngebikin tabel kategori dulu, baru nambahin ini si kategori ID yang ada di sini. Kenapa ya seperti ini? Harusnya aman gitu, harusnya aman. Tapi aku nggak ngerti kenapa dia bisa begini. Aku pause dulu ya. Oke, kita coba aja. Kita PHP artisan migrate fresh, kira-kira seperti ini. Oke, migrate untuk ngereset semuanya. Aku nggak tahu salahnya di mana. Tapi kalau misalnya aku reset menggunakan fresh itu di jalan. Dan lucunya itu dari sisi books itu udah ada foreign key-nya. Harusnya aman ya, tapi aku nggak tahu kenapa dia nggak aman. Jadi bagi teman-teman yang bisa bantu, ntar di kolom komentar, ntar kalau di komen aja ya. Aku nggak mau berlama-lama mikirinnya. Oke, di sini kita terpaksa harus register baru lagi ya, karena ceritanya tadi aku udah migrate dan itu fresh tentunya. Dan di sini kita bisa ngasih password baru. Oke. Dan versi registernya udah selesai dan books kita kosong. Karena cerita kita udah nggak refresh tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari sisi desainer, nah kita udah merelasikan tuh teman-teman. Jadi booksnya udah berrelasi dengan si kategori itu. Jadi ketika kita ingin menambahkan sebuah books, kita harus menambahkan kategori ID gitu teman-teman. Sehingga nanti ada relasi dan kita bisa melakukan query untuk menampilkan hubungan antar satu table dengan table yang lainnya. Oke, nah di sini kita bakal nambah sesuatu nih. Oke, jadi kita back to front end. Oke, jadi kalau misal teman-teman lihat itu di pages books ini, kita mungkin butuh tambahan gitu ya. Kita masuk ke books komponen. Oke, mungkin aku mau gede dulu ya. Di books komponen, sini kita punya book form. Oke, dan di sini kita harus nambahin select untuk kategori teman-teman. Jadi mungkin dari sisi sini aku mau nambahin kategorinya dulu di sini. Tinggal kita copy paste. Kemudian kita pilih, kita ganti namanya jadi kategori. ID-nya adalah kategori. Kemudian di sini kita nggak menggunakan input, tapi menggunakan select. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi komponen, kita udah punya input di sini. Tapi kita belum punya komponen untuk select teman-teman. Belum punya. Jadi mau nggak mau ya kita harus bikin dulu. Tapi untuk sekarang daripada kita bikin mungkin aku mau pakai select biasa aja dulu. Oke. Jadi untuk mempercepat mungkin kita coba lihat ada nggak Tailwind CSS select. Dia punya nggak selectnya? Tapi kalau di sini nih flow byte bukan Tailwind CSS apparent. Ya dia punya kok di sini. Tapi ternyata ya ada dua versi, ada yang appearance-nya udah otomatis, kemudian ini non yang harus kita styling lagi. Berarti ya nggak ada sih, harus bikin manual. Oke, jadi taruhlah seperti ini. Kita kasih option. Jadi ketika kita ingin bikin sebuah drop down atau select, ya seperti inilah. Kita mendefinisikan value-nya apa. Misal value yang pertama itu adalah 1, kemudian di sini Harry Potter. Kemudian di sini kita kopas saja lah ya, biar cepat. Kemudian di sini kita bikin 2, 3. Ya, kita bikin aja gini. Harry Potter 2 dan 3. Oke. Dan next berikutnya, kalau teman-teman lihat di sini, kita udah dapat select-nya. Hanya saja itu select-nya belum kita styling, teman-teman. Jadi mau nggak mau ya kita harus mindahin ini ke sebuah komponen lagi. Oke, jadi kita bikin nama komponennya apa? New file, kita bikin namanya select dropdown mungkin, dropdown.js. Udah ada ya teman-teman, dropdown gitu di sini.
menu button, drop down-nya. Oh, udah ada cuy. Di sini ternyata udah dibikin oleh si React-nya nih. Pakai headless UI dia bikin. Ya, 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 ya. Tapi itu drop down yang ini nih, beda. Drop down yang ini dia pakai. Sedangkan kita mau pakai select. Ya udah, berarti kita ganti ya, namanya jadi select aja. Select.js. Oke. Jadi langsung aja kita init namanya select. Kemudian kita nggak pakai drop down-nya dan kita kopas aja nih teman-teman. Ini kopas terus di region. Kira-kira seperti ini. Dan aku lupa implementasi inputnya kayak gimana kemarin, tapi sepertinya kayak gini nih. Jadi kita kopas aja teman-teman, kopas aja nih semua, pindahin ke sini, terus dari sisi class name-nya kopas aja semuanya, kopasin aja. Kemudian di sini semua disable kita kopasin aja teman-teman, kayak gini, kopasin aja. Jadi jangan khawatir, kita apa namanya, sarjana copy paste. Kira-kira seperti itu. Kita coba format dulu, format dokumen. Oke, dan sepertinya aman. Dan kalau kita refresh, harusnya oke, kita save. Harusnya ini kategorinya hilang. Tapi teman-teman tinggal import aja itu. Berarti kita tinggal import seperti ini, import select. Nah, selectnya dari mana? Dari komponen. Ini otomatis nih. Dari komponen kemudian select. Oke, kemudian selectnya tinggal kita pakai aja teman-teman di sini. Di bagian mana tadi ya? Di bagian kategori. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita dapatkan select yang sama dengan styling yang lumayan oke. Dan mungkin aku mau bikin dia full. Jadi kita bikin aja di sini width full biar 100%. Tuh, kira-kira seperti ini. Dan untuk stylingnya di sini padahal udah kita kasih border, ya border nggak styling banget. Ya udah nanti aja kita pikirin. Itu cuma masalah apa namanya? Masalah styling dong. Nggak usah dibawa pusing. Dan di sini kita harus nambahin beberapa adjustment ya teman-teman. Karena ceritanya kita kan mau optionnya ini nanti di-fetch dari database. Jadi kita mau bikin dulu nih strukturnya kayak gimana. Nah mungkin di sini aku mau bikin dulu const option. Oke, jadi di dalamnya itu ada value dan ada label. Kira-kira seperti ini. Dan mungkin aku tinggal copy paste. Atau value-nya aku ganti jadi ID. Karena ceritanya nanti yang dapat dari database itu udah pasti ID. Oke, jadi aku bikin aja kayak gini. Bentuk strukturnya, jadi nanti enak. Intinya kalau kita udah punya struktur, nanti mau ngambil dari mana aja udah bisa. Dan nanti itu kita bakal passing ke sini sebagai prop, namanya option. Oke. Kemudian dari sisi select itu kita terima. Oke, sebagai prop. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita melakukan mapping di sini teman-teman. Jadi item option. Nah, apa yang kita mapping si option ini? Dan ini kita hapus. Dan teman-teman bisa mendefinisikan value-nya itu adalah option.id, kira-kira seperti ini. Dan untuk tampilan yang kita tampilkan itu adalah option.label, kira-kira seperti ini. Dan untuk maintain konsistensi pada React, kalian wajib menambahkan props key pada tiap perulangan. Jadi aku tambahin option.id di sini, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat, kita punya kategori, hanya saja kategorinya nggak tampil karena ceritanya di sini kan kita udah ngepassing nih option kita masukin di sini, terus optionnya kita terima. Oke, kemudian optionnya kita map, dan di sini tipe harusnya option label. Oke, nah teman-teman bisa melihat di sini kita udah ngeloadnya berdasarkan data. Jadi kalau misalnya datanya itu kita tambah, artinya teman-teman ya tampilannya di sisi frontend juga ikut bertambah. Dan ini nanti bakal jadi dynamic ketika kita udah bikin API-nya. Oke, sekarang kita move to backend. Oke. Setelah kita udah capek-capek kerja di frontend, kita capekkan diri lagi di sisi backend.
Nah, kalau saya lihat di sini kita belum ada apa ya? Belum ada controller untuk kategori. Oke, jadi kita bikin dulu PHP Artisan Make Controller. Controllernya namanya kategori controller. Seperti itu. Kemudian kita bikin modelnya juga biar nggak sepi. Make model kategori. Sip. Dan kalau kita melihat dari kita kemarin menggunakan book controller, itu kita menggunakan resource ya untuk melakukan modifikasi terhadap yang akan kita kirim. Jadi mau nggak mau kita juga harus bikin resource untuk si kategori PHP Artisan Make Resource kategori resource. Kita ganti namanya udah benar nggak? Resource biasa. Oke. Nah gitu. Nah jadi di sini teman-teman kita bakal bikin function sederhana aja sih untuk ini. Jadi aku mau bikinnya dari nol aja. Jadi biar teman-teman bisa ngelihat prosesnya. Kalau kemarin kan kita menggunakan controller yang versi API ya. Kalau sekarang enggak, aku bikin manual aja. Oke, bikin aja kayak gini. Topic function, kemudian index. Oke, kemudian di dalamnya kita tinggal import. Ya, ini ganggu banget ini nih. Nah, kita matikan nih si copilotnya. Oke, jadi sekarang kita bisa import tuh teman-teman modelnya ya. Oke, jadi di sini mungkin kita copy paste aja ya, biar cepat. Jadi kita import dulu use add model, berarti kita import kategori model. Oke. Kemudian berikutnya untuk lebih cepat kopas aja nih teman-teman. Kopas. Oke. Hanya saja di sini aku bakal ganti jadi A karena cerita aku nggak mau ada pagination. Oke. Dan di sini kita punya book resource dan kita tinggal ganti nih. Harusnya kita nggak ke book resource ya. Harusnya kita pergi ke kategoris gitu. Dan di sini gue ganti jadi kategori resource. Kategori resource. Oke. Nah, di sini kita tinggal ambil ngimpor. Oke, berarti kita kopas lagi nih. Kemarin ambil kayak gini. Kita kopas lagi. Tinggal ganti aja namanya nih. Jadi kategori resource nih. Kan ada nih namanya kan sesuai. Ya tinggal dimasukin aja di sini. Kemudian ini tipe. Terus kita masukin seperti ini. Jadi ceritanya ya kita modifikasi aja teman-teman. Ketika udah bikin satu ya tinggal copy paste aja, nggak usah dipusingin. Oke, jadi simpelnya aku mau jelasin artinya kita nge-get seluruh data yang ada di table kategori, kemudian nanti kita jadikan kategori resource collection, dan nanti kalau misal kita ada kebutuhan untuk merubah-rubah seperti yang terjadi di sini, nanti kita bisa edit seperti ini. Tapi karena cerita kita nggak ada yang mau diubah-ubah, ya udah kita definisikan kategori resource-nya biar kayak gini aja dulu. Dan berikutnya kita bakal nge-send responnya sebagai respon sukses menggunakan metode send respon yang udah kita definisikan di controller send respon. Karena ceritanya dia nge-inheritan dari si controller, berarti kita bisa mengakses metodenya dari parent, terus kita nge-return respon JSON dengan status 200 oke. Ya gitulah simpelnya. Dan kemudian berikutnya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita udah berhasil dan tinggal nambahin satu root lagi di sisi API, oke? Ya, kita tinggal nambahin di sini sebuah root, oke? Untuk sekarang, untuk rootnya belum aku keluar ya. Kita bahas itu di lain waktu. Rootnya aku beri nama get, kemudian aku beri nama ya kategori aja, udah benernya. Nah, kemudian kita import teman-teman. Jadi kita kopas aja nih ya. Kita ngimpor kategori controllernya. Kategori controller. Sebenarnya aku baru sadar sih. Ketika kita nge-handle API, harusnya controller itu kita masukin dalam folder API. Ya, tapi karena udah kejadian ya udah ya, mohon maaf ya. Nanti teman-teman bisa move sendiri, bikin folder API terus dipindahin ke dalam itu. Oke, nah di sini kita tinggal definisikan kita menggunakan kategori controller, kemudian metodenya adalah index. Kalau nggak salah sintaksnya seperti ini. Jadi kalau misalnya salah ya tinggal kita cek aja error atau enggak. PHP Artisan root list. Nah, berarti aku nggak ada salah nih berarti. Kategorinya ada nggak ya? No, masuk.
Padahal nggak ada, padahal aku lupa loh, udah lama nggak megang Laravel. Ternyata nggak salah. Sip, next lanjut. Berarti kita udah mendefinisikan root dan kita tinggal testing di sisi front end. Oke, dari sisi front end itu kita tinggal pindah ke bagian book study, kemudian di bagian mana ya? Di bagian book form, oke. Mungkin kita tinggal kopas implementasi yang sebelumnya udah ada ya teman-teman. Di sini kan kita udah ada custom hook ya. Untuk nge-get-nya itu kayak gimana gitu ya. Di sini kita udah punya get book, kita punya ini dan lain sebagainya. Oke. Berarti kita bisa nambah nih teman-teman. Kita kopas aja ya, biar cepat. Cons get kategoris tanpa ID sama sekali. Kemudian ini kita ganti ke kategories, kemudian tanpa ada ID. Oke. Get sesuai dengan yang udah kita konsolok di PHP Artisan root list tadi ya. Dan berikutnya di sini berarti aku butuh nambah state baru nih teman-teman untuk nampung si kategori itu. Nah, berarti di sini aku beri nama kategories, kemudian set kategories. Oke, kemudian kita use state dan isinya adalah empty array. Oke. Nah, berikutnya di get kategories itu kita set data kategories yang kita dapat. Kira-kira seperti ini. Gitu. Jadi simple lah. Kita udah bikin satu, tinggal copy paste. Kemudian kita set ke state dan berikutnya kita bisa manfaatkan si itu tadi. Kita return aja di sini teman-teman. Tuh. Dan kemudian agar si get kategori itu di fetching ketika pertama kali dia running. Jadi aku tambahin satu use effect lagi di sini teman-teman. Oke. Jadi kita fetching di sini nih si get kategorinya. Gitu. Dan jangan lupa nambahin dependensi array kosong agar dia dia hanya berjalan sekali aja waktu di awal gitu. Oke, di sini kita punya get kategoris. Dan kalau kita refresh, kita lihat di inspect element ya. Oke, ini dia. Di bagian network. Oke. Kita clear dulu ya. Mana ini clearnya? Oh, nggak bisa. Oke. Di sini kita coba refresh ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kategorisnya ke-hit ya. Beneran ke-hit, tapi ada masalah nih. Undefined variable categories resource. Oh iya, berarti ada yang salah nih di codingan aku. Kalau teman-temannya tadi cukup jitu dan jeli, nah di sini kita ada perbedaan kata nih. Satu kategori resource, satu lagi categories resource. Yang masalah pertipuan sering terjadi lah ketika kita ngoding. Oke, sekarang kita refresh. Oke, nah teman-teman bisa melihat tuh kategorisnya dapat dan datanya empty. Ya, kenapa empty? Karena memang nggak ada. Tinggal kita tambahin aja teman-teman. Nggak usah dipusingin. Nah, tambah di sini kita bikin namanya score, kemudian 2, kemudian aku kasih di sini apa ya? Entertainment mungkin, enter fiction ya. Kemudian kita bisa klik go. Sehingga kalau misalnya kita refresh lagi di sini teman-teman. Oke. Harusnya kategoris kita itu nge-return 2 data. Nah, betul. Dan langkah berikutnya kita balik ke di sini kan custom hook tadi kan kita udah nge-set ke state ya teman-teman. Nih, jadi cerita flow-nya kayak gini, dia nge-get kategoris, terus dia dapatin data ke Laravel kita, kemudian dari sisi front end kita nge-set kategoris di sisi state. Jadi datanya udah tertampung di sini. Kemudian dari sisi kategoris ini kita return. Nah, artinya ini bisa kita manfaatkan teman-teman. Kita bisa gunakan gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat itu use book kita itu kan kita taruh di sini ya di book pack ya. Berarti kita bisa dapat kategori di sini. Kemudian kategorisnya, kategorisnya ini kita bisa jadikan props di book formnya teman-teman. Tuh. Nah, kemudian kita terima di sini. Kemudian option yang sebelumnya kita gunakan itu tinggal kita replace ke sini tuh harus nyaman. Mungkin ada adjustment. Jadi kalau misal kita refresh dulu di sini, refresh
Nah, kita bisa melihat di sini kategori kita ke select, tapi masih kosong. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngelihat kategori kita itu dia nge-return ID dan name. Sedangkan tadi kita ngesetnya ID dan label. Berarti kita tinggal ubah aja deh teman-teman di sini. Select, kemudian karena menurut aku label ini udah jadi standar untuk komponen kita. Jadi kita bakal modifikasinya di sisi ketika kita nge-fetching teman-teman. Jadi untuk komponen jangan kita ubah ya. Di sini aja kenapa nggak kita ubah. Jadi gimana caranya? Jadi ini aku ubah dulu, aku map. Kemudian tiap item yang ada, aku bakal merubah jadi gini. Aku cuma kan mau merubah si value jadi label ya. Berarti gini aja dulu. ID sama dengan item.id, kemudian label sama dengan item.name gitu. Jadi sebelum kita mau ngepassing ke sisi komponen kita harus menyesuaikan dengan data struktur yang udah kita definisikan di sisi komponen kita. Dalam hal ini adalah ID dan label. Oke, sekarang kita tes dan kalau kita refresh, teman-teman bisa lihat itu sebenarnya udah berubah tadi, tapi aku mau mastiin aja. Tuh. Nah, dapat ya, sport dan fiction. Artinya kategori udah berhasil kita fetching, tinggal kita nambahin lagi logic dari sisi formnya. Oke, taruhlah di sini kita punya label kategori dan ID kategori. Benar. Nah, kemudian berikutnya di sini kita harus mendefinisikan sama seperti input teman-teman. Jadi kita juga harus punya yang ini nih. Nah, betul kan? Yaudah, tinggal kita ubah aja. Jadi kategori teman-teman tinggal diubah aja. Kategori. Udah selesai. Dan errornya kategori juga, gitu. Nah, kemudian berikutnya dari sisi pages kita, di sini kan kita punya yang namanya handle add book kan ya. Kemarin itu formic handle submit di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di custom hook kita ya teman-teman di use book ini, kita punya satu function untuk nge-handle add book. Nah, handle add book itu bakal nambah data yang kita peroleh dari sini values-nya. Oke. Dan kalau kita lihat dari sini, handle add book tuh kita jadikan, kita taruh di book form, kemudian handle add book-nya oke. Something fishing here. Di sini kita menggunakan handle submit dari formic. Sedangkan di sini yang aku turunin adalah handle add book yang ternyata tidak terpakai. Oke. This is something that we need to look. Oke. Sebentar. Kita coba lihat lagi. Di sini kita punya handle add book yang tugasnya adalah ngepost seperti ini. Kemudian kita ada handle delete book. Kenapa handle add book yang ada di sini? Di sini ada formic, book form, formic, kemudian handle submit. Oke, formic handle submit. Padahal handle submitnya nggak ada kita gunakan sama sekali. Oke. Ini agak aneh ya. Nah, ini book form udah pasti. Di sini cuma ada formic dan kategori yang kita gunakan. Berarti handle add book ini harusnya nggak ada ya. Betul. Handle submitnya di formic ini di mana ini? I see. Di sini kan kalau misalnya kita lihat ya teman-teman dari sisi pagesnya. Nah, ambilnya di sini nih. Ya, udah benar. Berarti salahnya di sini teman-teman. Handle add book itu nggak perlu kita taruh propnya di sini. Dan harusnya ini si use formic itu kita pindahin ke sini teman-teman, ke custom hook kita biar nggak terlalu bingung. Aku tadi bingung. Ini kenapa kok datanya dari mana gitu. Oke. Jadi kita copy paste di sini. Oke. Kemudian formicnya kita return. Oke. Jadi di sini kita udah nggak butuh lagi. Kemudian formicnya yang kita return di sini teman-teman. Gitu. Jadi kita nge-consume formicnya dari sini. Dan formic yang ada di sini nggak usah kita ambil. Dan use formic yang ada di sini kita pindahin ke custom hook kita. Gitu. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, jadi maksudnya handle add book itu ya nge-handle yang ada di sisi formic ini sebenarnya teman-teman. Gitu. Nah, tapi kalau misal kita perhatikan
Di bagian form tadi, kita memberi nama kategori, sedangkan yang harus kita masukin ke sisi database itu adalah kategori ID, teman-teman. Struktur kategori ID. Jadi kita harus ubah dulu tuh. Nah, tapi tunggu sebentar, ini book skemanya error. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat di custom hook, dia ada book skema, tapi book skemanya itu diimpor. Oh iya, kita kopas, terus paste di sini. Oke, biar dia nggak error. Oke. Nah, next berikutnya teman-teman, di sisi values itu kita harus ada perubahan gitu. Jadi di sini aku mau ubah. Jadi aku bikin di sini cons form, ya kira-kira seperti itu. Form data mungkin sama dengan kita bikin apa aja yang kita masukin kemarin ya. Kita punya name, description, sini name, description sama price dan kategori. Oh, ini tipologi nih. Nanti kita ubah. Oke, jadi kita harus definisikan dulu nih. Jadi yang kita dapat dari values itu adalah ID juga ada, yang lain juga nggak ada ya. Oke, jadi kita bikin aja di sini dulu name dari values name, kemudian description dari values description, kemudian price dari values price, kemudian kategori ID itu dari values kategori. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu values ini dapat dari mana, itu ketika kita mendefinisikan name dari masing-masing form kita, field kita yang ada di sini, itu bakal dianggap values dari si form. Jadi di sini kan aku ngeliat tuh values name, terus values kategori dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini sekalian aku fix tiponnya. Dan kemudian berikutnya kita tambahkan ID, values ID, gitu. Nah kemudian teman-teman kita tinggal ngasih di sini, kita replace nih jadi form data seperti ini. Kenapa harus di replace? Karena ceritanya nama yang ada di form itu adalah kategori teman-teman. Sedangkan yang harus dimasukin ke database kan kategori ID, gitu. Kemudian kita save dulu kerjaan kita, dan di sini yang nggak butuh-butuh mungkin aku replace dulu lah ya, aku hilangin. Jadi biar clean codingannya, kemudian yang di return itu adalah yang kita ambil aja bentukan seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, next lanjut berikutnya kita refresh. Oke. Dan kita dapat error di sini, book error not defined. Oke. Book error. Sepertinya kita nggak ada book error deh. Yang ada itu error biasa. Oke. Tapi kita bisa ganti book error dari error seperti ini. Kita coba refresh lagi. Oke, jadi aman. Kemudian berikutnya kita coba tambahkan datanya teman-teman. Jadi kalau kita inspect elemen, kita klik network di sini. Kita klik network, kita tambahin buku 1, itu kategorinya adalah sport, kemudian ini, dan price-nya adalah ini. Kita klik submit, semoga nggak ada error, dan terjadi error karena ceritanya kalau kita perhatikan di sini general error kategori ILU doesn't have default value. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena kalau misal kita lihat dari sisi backend, ya di bagian model ini, model bagian book, kita belum mendefinisikan bahwa kategori ID merupakan field yang boleh diisi gitu teman-teman. Gitu. Jadi ini sebenarnya fungsi proteksi ya dari Laravel, sebenarnya udah bagus banget ya caranya seperti ini. Tapi kadang kita lupa gitu. Jadi ceritanya dari sisi front end orang nggak bisa sembarang ngasih input data. Mereka cuma bisa nerima yang udah kita definisikan di sini. Oke, aman, nggak apa-apa error. Kita coba isi lagi. Kita klik submit dan kita lihat lagi dapat error. Kategori ID doesn't have default value. Oke, kita lihat payloadnya dulu. Dan ternyata payloadnya itu kita nggak nambah kategori ID teman-teman. Berarti ada yang salah lagi nih dari logic kita. Oke, kita coba lihat dulu. Dari sisi custom hook, tadi kan kita menggunakan form make, kemudian on submit, ya kan? Kemudian kita menggunakan handle add book. Oke. Dan di sini kita coba handle add book.
dan kita nambahin values terus dimasukin ke sini. Harusnya nggak ada masalah. Oke, dan next berikutnya kita harus mastiin nih, values yang kita dapatin ini ada nggak datanya. Nah, kita coba console log dulu ya. Kita coba return console log values gitu. Nah, kita coba lagi nambah something. Sepertinya kategori kita nggak kebaca. Nah, teman-teman bisa melihat di sini description, name, dan price. Nah, ini ada masalah berarti. Artinya kategori yang kita tambahkan itu nggak kebaca, teman-teman. Berarti ada yang salah dengan komponen select kita ini. Kita coba lihat di select. Dari sisi select kita udah mendefinisikan prop dan udah nurunin semuanya. Oke. Kemudian dari sisi sini, kita dari sisi ID dan name, kita udah mendefinisikan kategori. Harusnya aman. Oke. Kemudian berikutnya lagi dari sisi custom hook, mungkin kita harus tambahkan in detail value dulu mungkin. Oke, boleh kita tambahkan dulu kategori sama dengan 0, kira-kira seperti itu. Kemudian kita tambahin juga schema yang ngasih tahu bahwa si kategori itu wajib. Kita kasih aja require seperti ini. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi kira-kira berjalan nggak sebagaimana mestinya. Oke, kalau aku klik submit sini, oke, kemudian aku klik, kemudian aku isi, submit. Nah, di sini terjadi masalah berarti. Ketika aku nge-submit, itu data yang masuk ke dari select itu nggak kekirim ke sisi formicnya. Berarti ada masalah berarti. Kita coba lihat dulu implementasinya gimana. Dari sisi ID kita udah ngirim, name juga udah kirim, on chain-nya udah kita punya handle chain di sini. Kemudian value-nya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi konsol, kita melakukan perubahan nggak ada error sama sekali, dan dari sisi formicnya nggak ngasih error. Jadi apa masalahnya ini? Tapi kalau kita coba console log dulu, formic.values, oke. Kita bisa melihat di sini ketika kita merubah, itu kategorinya berubah, teman-teman. Artinya aman ya. Artinya aman ya. Aman. Oke. Artinya aman. Nah, ketika kita submit, itu datanya masuk. Nah, masuk. Berarti masalahnya tadi adalah kenapa datanya nggak masuk? Bisa jadi karena kita nggak nge-set initial value-nya, teman-teman. Gitu. Sip. Jadi kita coba ulang lagi, terus kita ngelihat network dan kita coba submit. Nah, teman-teman bisa melihat di sini box-nya masuk dengan kategori ID 2, description-nya ini dan itu. Dan kalau kita nge-preview, itu datanya masuk. Dan kalau kita lihat dari sisi database, datanya juga ikut masuk. Nah, dia tuh kategori ID 2. Nah, pertanyaannya adalah nggak mungkin kalau misalnya kita setiap kali apa istilahnya, kalau misalnya teman-teman perhatikan nih, aku refresh, terus aku ingin nampilin kategorinya di sini. Nah, yang di region di sini, itu yang di region di sini itu nggak ada kategori ID. Oke, mungkin aku mau region dulu di sini. Jadi teman-teman dari sisi resource-nya mungkin aku ganti ke default aja ya, biar nggak ada yang aneh-aneh. Oke. Nah, kemudian aku refresh lagi. Oke. Dan di sini kita lihat teman-teman, kita dapat kategori ID gitu. Nah, dari sisi user experience, si front end-nya, ketika dia mau nge-get kategori, itu harusnya nggak kategori ID yang dia dapat, harusnya kategori name. Nah, gimana caranya? Nah, di sini teman-teman, kita bakal nambahin relasi lagi nih. Oke, aku close dulu ini semua biar rapi. Kita pindah ke model, kemudian kita nambahin di sini di bagian book. Nah, terus kita bisa nambahin di sini relasi. Nah, kembali ke Laravel, kita bisa nyari namanya belongs to. Oke, gini. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa memanfaatkan keyword belongs to.
Jadi untuk penamaan di atas itu adalah nama table yang kita belongs to. Ya, jadi ceritanya karena satu kita beri nama kategori, kira-kira seperti ini. Belongs to apa? Belongs to kategori model, kira-kira seperti ini. Harusnya aman. Oke. Dan dari sisi controller, HTTP controller, book controller, kita bisa nambahin di sini teman-teman keyword with. Oke. Dan string yang ada di sini itu kita kasih nama sesuai dengan yang udah kita definisikan di model. Gitu. Ini adalah praktek eager loading yang mempermudah kita untuk menghandle relasi. Nah, jadi kalau kita refresh sekarang, kita refresh tuh, dan kita lihat dari sisi sini, harusnya kita udah ngedapatin kategori beserta data-datanya teman-teman. Artinya relasi kita berjalan. Nah, kategori ID, name. Nah, artinya teman-teman kita bisa nampilin tuh. Nah, kita coba balik lagi ke front end, source, pages, kemudian kita lihat dari sisi book. Di sini kan ada book list ya. Oke. Dari sisi book listnya itu kita bisa nampilin di sini teman-teman. Mungkin aku mau nambahin P baru. Jadi aku tinggal ngambil kategori dot name gitu. Nah, karena ceritanya kemungkinan nanti name itu nggak ada, kita kasih tanda tanya seperti ini untuk null collision. Nanti deh aku jelasin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita dapat kategorinya fiction. Tuh. Mungkin kita kasih last name margin left 2 biar ada pembeda. Kemudian di sini teksnya teks bold. Teks apa ya? Bold. Kalau di Tailwind font bold namanya. Oke. Tuh, biar ada perbedaan. Jadi kita coba tambah lagi. Nah, dan kita coba pilih ganti jadi sport dan kita tambah masukin, terus kita klik submit. Oh ya, ini 10 karakter. Submit. Nah, di sini kita dapat error nih teman-teman. Oke. Ya, kita dapat error baru lagi. Kenapa error? Mungkin kita coba ulang lagi ya. Ulang lagi. Ini pasti bakal error. Aku expected ada error di sini. Masalahnya adalah kita dapat masalah nih, integrity constant violation, cannot add or update child row foreign key, fail, SQL import, kira-kira seperti ini. Nah, masalahnya di mana? Integrity cannot add or update child row of foreign key. Oke, kita lihat di sini dari sisi pilotnya, kita dapat 0 di sini teman-teman kategori ID-nya. Kita coba lihat lagi ya, fiction. Ada yang salah ini berarti. Submit. Dari sisi books-nya itu dapat kategori ID 2. Oke. Fiction 2 submit. Ya, aku tahu salahnya di mana. Jadi ceritanya dari sisi ini itu dia nggak ke-select teman-teman. Jadi ini masalah komponen kita. Kita pergi ke ke select tadi. Oke. Kita nambahin satu option lagi yang tujuannya nanti adalah oh ini wajib di select gitu. Jadi apa namanya di sini? Kita bikin di sini value-nya adalah empty. Select list gitu. Oke, seperti ini. Nah, jadi masalahnya adalah tadi teman-teman. Ketika kita men-select sesuatu, tadi kita belum ngeklik gitu teman-teman, sehingga ketika kita belum ngeklik, si formiknya belum menyimpan data kategorinya gitu. Nah, harusnya nggak boleh seperti itu. Nah, maka tadi terjadi error. Oke. Kita klik submit, tuh datanya masuk. Hanya saja ada masalah teman-teman. Dari sisi books yang nge-return, itu dia nge-return kategori ID. Harusnya dia nge-return relasinya juga kan. Nah, jadi gimana caranya? Kita pindah ke book controller. Jadi ketika kita nge-store, ya, di sini kan ada book create ya. Nah, di sini aku nggak tahu ya, bisa nggak? Kita coba book create-nya itu with kategori, sama seperti yang awal tadi. Kita coba ya, bisa nggak? Gitu. Kalau nggak bisa ya berarti kita cari pakai cara lain. Oke, kita coba lagi. Seperti ini.
Kita klik submit, dapat error. Forward call, oke, bad method. Kita coba cari Laravel create with trigger loading. Oke, coba cari easy loading ketika nge-create ada nggak? Get nggak bisa teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus modifikasi codingannya. Aku nggak tahu kalau ada teman-teman yang experience dengan hal ini, nanti tolong komentar di kolom komentar. Jadi gimana caranya? Ya mau nggak mau aku harus nge-find lagi nih teman-teman. Jadi 2 kali kerja sih. Find book sama dengan book dot find ya dot find book ID yang barusan diklik. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahin teman-teman di sini with apa? With kategori. Kira-kira seperti ini. Jadi tujuannya adalah setelah kita nge-create, kita ngasih return respon yang udah berrelasi. Gitu. Kita coba dulu ya. Agar nanti dari sisi front end itu datanya langsung ke update. Oke. Setelah klik submit, tuh masuk. Dan kalau kita lihat di sini, tuh masuk kan ya, kita tulis lagi action, kita klik submit, tuh masuk langsung berubah jadi fiction. Kenapa? Karena di sini dia nge-return data yang udah berrelasi. Dan jangan lupa implementasi ini itu juga kita copy paste dan taruh di sisi update. Berarti mungkin dari sini aja deh. Find booknya aku copy dan ditaruh di sini. Tuh. Kemudian dari sisi sini book update successfully, book find, atau langsung aku gini ya. Kita coba dulu ya, mungkin agak beda nih implementasi. Kita coba dulu kayak gini. Kita coba save ya teman-teman. Dan expectednya kalau aku ngeklik di sini edit, aku mau ganti jadi di sini kan awalnya fiction ya, kita ganti jadi spore, berubah nggak? Nggak masuk ya. Ini ada kategori ID-nya nggak masuk. Ya di sini dia terkirim sih. Kita coba edit lagi ya, edit, terus kita ganti jadi spore, update. Ya dari sisi front end nggak update, berarti dari sisi front end harus kita ubah lagi. Kita lihat dari sisi front end kita. Handle update booknya itu adalah dia bakal nge-update book dengan ID yang sama dan masukkan di dalamnya. Harusnya nggak update ya, harusnya ke update di sini. Tapi aku nggak tahu kenapa dia nggak ke update. Coba kita refresh ya. Oke. Wow. Di sini tetap fiction dia. Oke, kita ganti spore. Kita submit. Kita ngirim pilot kategori ID-nya adalah 1. Oke. Terus harusnya tadi spore ya. Dan di sini kita dapat spore. Oke. Ketika aku refresh, nggak ke-update sama sekali. Jadi masalahnya mungkin bisa jadi dari backend. Nah ini sih harusnya kita update gini. Berarti kategori ID sama dengan input kategori ID. Nah kita lupa nambah ini teman-teman. Oke, jadi kita coba lagi edit. Oke, edit. Terus yang awalnya ini kan fiction ya, terus kita ganti spore, update. Nggak berubah sama sekali. Tapi kalau kita refresh, dia berubah jadi spore. Oke, sip. Satu masalah satu persatu. Jadi masalah berikutnya adalah di sisi front end itu nggak update. Oke, berarti dari sisi front end nggak update ya teman-teman. Jadi kita coba pikirkan dulu salahnya di mana. Kita lihat dari sisi sini. Kita punya handle update book yang nanti bakal menerima seluruh values dan dari data.
Di sini kita nge-mapping books. Kemudian jika item ID-nya sama dengan book ID, maka booknya di replace. Kalau enggak. Oke. Kita coba klik edit ini. Kita ganti ke fiction, update. Ininya enggak keganti. Oke. Salahnya di mana? Mungkin ada salahnya di struktur mungkin ya. Kita coba konsolog ya teman-teman. Konsolog book. Kita coba lihat nih. Bentukan data struktur kita sebelum sama setelah. Oke. Jadi sebelum bentuknya kayak gini nih, yang nomor 1 tadi kan, ada kategori di dalamnya. Nanti setelah aku update, bentukannya jadi begini. Kategori fiction. Bentar. Edit. Bentar aku edit lagi ya. Edit. Kemudian ganti jadi spore ya. Update. Harusnya di sini jadi spore. Oke, edit lagi, edit. Jadi fiction, update. Terus aku cek lagi di bawah sini. Dia jadi spore. Kalau kita lihat dari sisi network yang dia region ketika dia ngupdate, dia ngasih di sini kategori ID doang. Book get successfully. I see. Aku tahu salahnya di mana teman-teman. Oke. Jadi di sini ketika kita nge-update book, di sini kan kita ada 1. Dan yang di region dari backend itu dia nggak with kategori seperti ini. Oke, berarti nggak bisa. Berarti ya kita menggunakan teknik ketika tadi, kita kopas aja ini ya, find book. Oke. Terus kita find-nya berdasarkan book ID yang barusan diupdate. Kemudian di sini kita region find book. Kira-kira seperti itu. Oke, kita coba refresh lagi. Bentar. Coba edit. Kita ganti dari fiction ke spore, update. Tuh, berubah, edit. Dari spore ke fiction, update. Sip, mantap. Masuk. Satu masalah satu persatu. Nah, masalah berikutnya adalah ketika kita ngeklik edit, harusnya dia fiction keselect ke sini. Nah, oke, kita lihat lagi nih masalahnya di mana. Oke, di sini kita punya initial value teman-teman. Dan ketika kita ngeset ya, kita kan ada function itu ya, namanya handle get apa namanya kemarin waktu ngedit itu handle nggak tahu namanya apa. Jadi kalau di book list ini aku ngeklik edit dia nge-get book. Ya. Kita cari namanya get book. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kita tinggal cuma kurang dikit doang, teman-teman. Berarti kita tinggal ngeset kategori underscore ID sama dengan book.kategori.id. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya aku klik edit, nah kita coba refresh dulu, edit. Tidak terubah. Oh iya, undefined katanya. Oke, kita coba lihat dulu. Ketika kita nge-get ini, oh iya, nah kita harus tambah eager loading lagi nih teman-teman di sini. Jadi di API Books ID itu kita harus tambahin eager loading lagi nih. Berarti ketika dia nge-show with kategori. Nah, gitu teman-teman. Ketika kita jadi seorang full stack developer, kita harus memahami masalah dari sisi backend dan front end juga gitu. Jadi apa butuhnya front end, backend juga harus ngikutin gitu. Apa yang butuhnya backend, front end juga ya tinggal request aja gitu teman-teman. Dan biasanya ketika kita dalam sebuah tim, kita berkomunikasi tuh, kebutuhan front end apa aja. Dan pastinya teman-teman, konsistensi ketika kita bikin API itu harus konsisten. Contoh seperti tadi. Sekali aja aku nambahin width di sini, itu width-nya perlu ditambah di mana aja? Di store harus ada, di show harus ada, di update harus ada. Kenapa? Karena dari sisi front end dia harus punya respon yang konsisten.
Bahaya kalau misalnya responnya nggak konsisten, yang mengakibatkan si front end bakal kesulitan untuk mengolah data dari sisi front end. Gitu. Oke, enough untuk penjelasannya. Kita coba tes lagi. Kita klik edit. Tuk. Nah, di sini kita dapat data. Kita dapat nih teman-teman. Kategori ID. Sip, mantap. Berarti ada yang salah lagi nih. Aku tahu salahnya di mana. Harusnya bukan kategori ID, harusnya kategori. Karena ceritanya di form aku kasih nama tadi kategori. Ya kan? Kalau teman-teman tadi ingat yang aku kerjain tadi, pasti hafal. Oh iya, namanya kategori. Oke, kita coba klik edit. Nah, keselect ya, keselect. Gitu. Dan kemudian berikutnya kita bisa melihat di sini. Kita edit. Misal aku mau ganti ini jadi sport, ganti ini jadi edit biar ada flagnya ya. Kita klik update, tuh berubah. Dan untuk delete itu nggak ada adjustment teman-teman. Tapi jujur, kenapa untuk tutorial kali ini cukup lama? Karena memang cukup kompleks ya, apalagi untuk teman-teman berurusan dengan yang namanya relasi. Hal-hal seperti ini bakal sering menjadi kendala ketika kita nanti bekerja. Tapi aku harap bagi teman-teman tadi yang kurang paham dengan penjelasan aku, mungkin kita review dulu deh. Oke, kita review lagi dari awal ya. Gini. Jadi ceritanya tadi kita ngebikin sebuah tabel baru. Nah, ini adalah tabel baru namanya kategori. Oke, di dalamnya ada name dan icon. Betul. Oke. Jadi kita punya sebuah tabel namanya kategori dengan field name dan icon. Kita ingin si tabel books ini punya relasi dengan tabel kategori, sehingga kita menambahkan foreign key kategori ID dengan cara menambahkan migration baru, yaitu yang ini, menggunakan teknik foreign key reference. Ya, menambahin foreign key lah, simple. Nah, after itu dari sisi backend kita menambahkan kategori controller, resource kategori, kemudian model. Oke. Agar kita bisa menampilkan seluruh kategori yang kita bisa lihat di sini. Nah, tugas kita adalah harus ngebikin sebuah API baru yang nge-get seluruh kategori dan nge-return-nya. Nah, agar si controller ini bisa digunakan, kita harus menambahkan sebuah root baru. Nah, ini teknik menambah root secara manual. Kemudian, setelah datanya kita udah bikin API-nya, dari sisi front end, kita tambahkan sebuah function baru yang bernama get kategori yang akan dijalankan ketika pack pertama kali muncul atau di render di sisi browser, yang akan mengarah ke API/kategori yang kita bikin di backend tadi. Nah, berikutnya si get kategori itu kita jalankan di use effect, dan ketika dia dijalankan, dia bakal ngeset kategori di sisi state kita. Nah, setelah data state-nya udah ada, kita return di sini dan kita consume di sisi komponen. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita ada books, dan books tersebut kategoris ya. Dan kategoris tersebut kita return, kita taruh ke book form. Kenapa harus taruh di book form? Karena ceritanya ya book formnya kan ini ya. Kita turunin sebagai form, kemudian kategorisnya itu kita masukin dalam komponen select kita. Sehingga muncullah tampilan seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah karena ceritanya kita ingin menampilkan buku yang udah ada relasinya, jadi sehingga dari sisi front end bisa nampilin tulisan fiction. Nah, teman-teman menggunakan yang namanya eager loading di sini, menggunakan metode with. Nah, agar metode ini bisa digunakan, teman-teman harus menambahkan relasi pada model. Dalam hal ini, dari sisi book yang berelasi ke kategori, kita definisikan relasinya adalah belongs to. Artinya buku ini punya kategori itu. Sehingga kita bisa menggunakan keyword with yang sesuai dengan nama yang udah kita tentukan di sini. Ini dia.
setiap operasi seperti indeks, nge-get semua buku, melakukan simpan, show, dan edit, kita harus menambahkan eager loading. Alasannya adalah agar dari sisi front end, ketika melakukan operasi, contoh, tambah buku, kita klik submit, dia bisa memaintaining tampilan UI atau front end-nya. Sehingga data struktur yang ada di backend dan di front end itu konsisten. Oke, jadi overall seperti itu. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Support selalu tahu coding agar selalu bisa bikin konten. Terima kasih semua. Thank you.